Baiklah, pada video kali ini kami akan menampilkan hasil rekonstruksi etnosen kami terkait Randai dan pencaksilat. Selamat menyaksikan. Halo Sobat IPA, kali ini kami lagi eksplor budaya Minangkabau, tapi dari sisi yang beda nih, sains di balik tradisi. Yap, kita bakal lihat gimana etnosains itu ternyata nyatu banget sama dua warisan keren yang ada di Minangkabau, Randai dan Sile. Nah, sekarang kita udah sampai di lokasi. Yuk ikuti keseruan kami. Randai adalah seni pertunjukan khas Minangkabau yang menggabungkan unsur drama, tari, musik, dan bela diri. Biasanya dimainkan dalam formasi melingkar, diiringi dengan gerakan yang dinamis serta cerita rakyat penuh makna. Selain berfungsi sebagai hiburan dan media pendidikan moral, Randai juga merefleksikan prinsip-prinsip sains seperti keseimbangan, energi, dan ritme yang teratur. Jadi, kami sempat ngobrol bareng guru Randai di sini. Dari beliau, kita belajar bahwa setiap gerakan dalam Randai itu bukan hanya asal gerak, tetapi ada maknanya. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas etnosen yang tersembunyi di balik Randai dan Sile. Yuk, kita simak. Pertama, kita akan lihat dari sisi biologi. Kita mulai dari sistem gerak. Randai dan Sile itu full body workout. Dalam IPA, ini terkait dengan tulang, otot, dan sendi. Gerakan langkah pada pemain Randai menggunakan sendi engsel pada lutut, dan putaran Randai dan Sile menggunakan sendi peluru di bahu. Pukulan pesilat itu kerja sama antara otot bisep dan trisep. Nah, otot antagonis yang melakukan kontraksi bergantian ini akan menghasilkan gerakan presisi. Nah, yang kedua, kalau kita lihat pemain Randai menyanyi sambil bergerak, itu tantangan banget loh. Di sini kerja paru-paru dan jantung terlihat cukup jelas. Udara masuk lebih cepat, kemudian diafragma turun, lalu oksigen masuk ke darah, dan jantung ngepompa oksigen ke otot agar gerakan tetap stabil. Yang ketiga, gerakan Sile itu harus cepat dan tepat, yang mana ini 100% kerja sistem saraf. Refleks cepat waktu nangkis serangan, koordinasi mata dan tangan, sampai keseimbangan tubuh, semuanya dikontrol oleh otak dan sumsum tulang belakang. Nah, jadi terdapat koordinasi gerak dan sistem saraf yang cukup kompleks loh. Yang kedua, kita lihat dari sisi kimia. Randai dan Sile bukan cuma soal gerak, tapi juga soal reaksi kimia dalam tubuh. Makanan yang dimakan pesilat mengandung glukosa, kemudian glukosa masuk ke dalam sel dan diubah lewat respirasi sel menjadi energi. Saat oksigen cukup, tubuh akan melakukan respirasi aerob. Nah, ketika latihan berat dan napas ngos-ngosan, tubuh akan masuk pada mode anaerob sehingga menghasilkan asam laktat, yang mana ini menyebabkan pemain Randai atau Sile akan mengalami pegal. Yang ketiga, dari sisi fisika. Di bagian latihan Sile ini keren banget sih. Setiap gerakan harus pas, kuat, dan terarah. Kalau salah posisi dikit aja, tenaga bisa kebuang. Nah, ini bisa banget kita kaitkan sama konsep gaya, momentum, dan energi dalam fisika. Jadi, Sile itu literally praktik langsung konsep IPA, namun dalam bentuk budaya. Terus, pas latihan Randai, kami makin sadar, selain seni, ini juga sains banget loh. Karena pemain Randai harus mengatur ritme, koordinasi, dan posisi tubuh agar tetap seimbang waktu muter. Dari sini, kita juga bisa belajar konsep gaya sentripetal, koordinasi otot, dan keseimbangan tubuh. Satu hal yang tak kalah menarik dari gerakan Sile dan Randai adalah celana. Ternyata celana yang dipakai pemain Randai bisa ngeluarin bunyi saat mereka bergerak. Nah, ini bisa dijelasin lewat konsep bunyi dalam fisika, yaitu getaran dan resonansi. Jadi, pas celana digerakin, ada gesekan yang menghasilkan suara yang menjadi ciri khas dari Randai.
lanjut, kami menelusuri terkait alat musik yang digunakan oleh Randai. Di antaranya adalah gendang, seruling, dan talempong. Nah, di sini kami diajarkan untuk bermain talempong. Yang mana talempong sendiri adalah alat musik logam khas Minangkabau yang ketika dipukul akan mengeluarkan nada-nada indah. Di balik bunyinya yang menyenangkan, ada konsep fisika tentang gelombang, frekuensi, dan amplitudo. Dan inilah akhir perjalanan etnosains kita hari ini. Dari Randai dan Sile kita belajar bahwa budaya bukan soal cerita masa lalu, tapi juga bentuk pengetahuan tentang alam dan tubuh manusia. Mulai dari gaya, bunyi, keseimbangan, sampai gerak melingkar, semua ada di dalam tradisi kita sendiri. Budaya ngajarin kita tentang kehidupan, dan sains mengajarkan kita bagaimana cara untuk memahaminya. Terima kasih kepada Perguruan Tunas Muda. Semoga lewat vlog ini kita makin sadar bahwa belajar sains itu bisa dilakukan di mana saja. Sampai ketemu di eksplorasi etnosains berikutnya. Kami kelompok 3 pamit undur diri. See you, bye-bye. Jo mama sarato dun sana kasadonyo